mudik dulu ya guys. Mudik. Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, bab 3073, ada cahaya di mata. Bab 7641 sampai bab 7645. Sebelum Ye Chen datang, Xiao Changkun masih marah karena Han Meiking akan menikah dengan He Yuanjiang. Setelah Ye Chen datang, kini dia hanya khawatir Han Meiking akan mengiriminya undangan. Pada saat yang sama, Han Meiking dan He Yuanjiang sedang menegosiasikan daftar tamu untuk perjamuan tersebut. Meski lingkaran pergaulan mereka berbeda, namun pada dasarnya atribut mereka sama. Hampir semua teman mereka berada di Amerika Serikat, dan mereka hanya memiliki beberapa kerabat jauh di China. Sedangkan untuk penduduk Jinling, keduanya memiliki beberapa rekan kerja. Meskipun Han Meiking memiliki beberapa teman sekelas, mereka hampir tidak memiliki kontak dengan mereka, sehingga Xiao Changkun masih sering bertemu. Jadi, keduanya berdiskusi mana yang harus diundang dan mana yang tidak. Han Meiking adalah orang pertama yang menyarankan, "Mari kita bahas satu persatu. Mari kita bicara tentang teman-teman Amerika terlebih dahulu. Ide saya adalah orang-orang ini tidak akan membuat pemberitahuan apapun. Lagi pula, tidak mudah untuk datang dalam jangka waktu yang lama. Jarak, kami tahu jalannya. Mengundang orang lain dari jauh sepertinya agak mengabaikan dunia. Bagaimana menurut Anda?" He Yuanjiang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya memikirkan hal yang sama seperti Anda. Meskipun kami memiliki banyak kontak dan persahabatan yang mendalam dengan teman-teman di Amerika Serikat, sangat tidak pantas untuk memberitahu mereka untuk menghadiri pernikahan. Jika mereka tidak mau datang, sepertinya kita sedang mencari masalah. Kalau mau datang, kita tidak bisa menyelamatkan muka. Jadi ideku adalah setelah kita menikah, kita bisa meluangkan waktu untuk kembali ke Amerika bersama-sama. Kamu punya lingkaran sosialmu, dan aku juga punya lingkaran sosialku. Lalu kita bisa berkunjung bersama, cukup dengan saling memperkenalkan teman satu sama lain. Bagaimana menurutmu?" Han Meiking tersenyum bahagia dan berkata, "Saya memikirkan hal yang sama seperti Anda. Setelah pernikahan selesai, saya akan meluangkan waktu untuk kembali ke Amerika Serikat. Saat mengunjungi kembali kampung halaman saya juga dapat melihat teman-teman lama." He Yuanjiang tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Ayo kita pergi ke Amerika Serikat untuk berbulan madu. Bagaimana menurutmu?" Han Meiking berkata dengan gembira, "Saya yakin tidak apa-apa. Yang utama adalah apakah Anda bisa berjalan-jalan di sekitar sekolah." "Tidak masalah," He Yuanjiang berkata sambil tersenyum. "Saya akan memberitahu dekan bahwa tidak apa-apa mengambil cuti pernikahan selama 10,5 hari." Karena itu, He Yuanjiang menambahkan, ngomong-ngomong soal rekan kerja, untuk pernikahannya, saya punya ide untuk mengundang dekan dan beberapa rekan yang dekat dengan saya. Tapi bagaimanapun juga kami berdua sudah tua, dan Tiongkok di sini memperhatikan satu hal. Nikmat datang dan pergi, dan banyak rekan saya yang sudah menikah. Jadi daripada menerima hadiah untuk pernikahan kami mengundang semua orang untuk datang dan menyaksikannya, dan makan malam meriah di jalan. Apa yang Anda lakukan? Memikirkan?" Han Meiking mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Lebih baik tidak menerima hadiah.
menerima hadiah sepertinya terlalu Filistin. He Yuanjiang bertanya padanya, apakah Anda masih mengundang rekan-rekan Anda dari Universitas Lansia? Han Meiking berpikir sejenak dan berkata, tolong, kami akan bekerja sama di masa depan. Kami akan melihat Anda dengan kepala tertunduk dan tidak tegak. Jika Anda tidak memberitahu kami tentang hal semacam ini, orang mungkin akan mengeluh tentang hal itu. He Yuanjiang mengangguk, ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, lalu, di mana Lao Xiao? Maksudmu Chang Kun? Han Meiking tersenyum canggung. Ketika aku meninggalkan universitas untuk lansia hari ini, dia berkata dia ingin mentraktirku makan malam. Aku bilang aku tidak punya waktu, jadi aku menyebutkan pernikahan itu dengan secara logika. Dia mengatakan bahwa karena dia sudah mengetahuinya, kita juga harus mengundangnya. He Yuanjiang bertanya dengan heran, Xiao Tua ingin mengundangmu makan malam, apakah kamu memberitahuku alasannya? Tidak, Han Meiking tersenyum dan berkata, ini mungkin hanya makan bersama teman sekelas lama. Faktanya, Han Meiking adalah wanita yang cerdas. Dia menebak niat Xiao Changkun ketika Xiao Changkun mengundangnya makan di dekat sekolah. Jadi meskipun dia menolak, dia mengambil kesempatan itu untuk memberitahunya bahwa dia akan menikah dengan He Yuanjiang, untuk membuat Xiao Changkun menyerah padanya. Lagi pula, dia sudah benar-benar melupakan hubungannya saat itu dan bersiap untuk menikah lagi. Dia tentu saja tidak ingin Xiao Changkun memiliki ilusi apapun tentang dirinya. Namun, dia tidak ingin He Yuanjiang berpikir terlalu banyak, jadi dia sengaja meremehkan kemungkinan niat Xiao Changkun yang sebenarnya. Tapi He Yuanjiang juga sangat pintar. Dia tahu sejarah masa lalu Han Meiking dan Xiao Changkun, dan juga tahu bahwa nama Cina dari putra Han Meiking, Paul, adalah Han Mukun. Meskipun dia juga percaya bahwa Han Meiking pasti tidak akan memiliki perasaan padanya. Lagi, ketika dia memikirkan Han Meiking, dia telah terobsesi dengan Xiao Changkun selama lebih dari 30 tahun, dan dia masih sedikit cemburu di dalam hatinya. Namun, orang pintar tidak akan terlalu memikirkan masa lalu seseorang, apalagi masa lalu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan rasa cemburu dan hanya berkata sambil tersenyum, karena kamu telah menyebutkannya kepada Lao Xiao, bukankah tidak pantas untuk tidak mengundangnya? Han Meiking mengangguk dan berkata, sungguh tidak pantas untuk tidak mengundangnya, tetapi juga tidak pantas untuk mengundangnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria yang berkeluarga. Saat mengundangnya, undangan tersebut harus menyatakan bahwa dia dan seluruh keluarganya diundang. Tetapi ketika aku memikirkannya, aku merasa pusing ketika berbicara tentang istriku Malan. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin berhubungan dengan wanita itu lagi. Jadi masalah ini adalah sebuah dilema. Aku tidak bisa dengan jelas memberitahu Xiao Changkun bahwa hanya dialah yang diundang, kan? Bagaimana jika ini dikabarkan? Dari apa yang didengar Malan, aku tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya. Setelah mengatakan itu, Han Meiking memandang He Yuanjiang dan bertanya, bagaimana menurutmu? He Yuanjiang tersenyum dan berkata, saya tidak bisa memberi Anda gambaran tentang masalah ini. Tetapi apa yang baru saja Anda katakan itu benar. Jika Anda ingin mengundang, Anda harus mengundang keluarganya, jika tidak dengan karakter istrinya,
masalah ini tidak akan ada habisnya. Konsekuensi. Mengatakan itu, He Yuanjiang berpikir sejenak dan berkata dengan serius, Mei Qing, kamu harus mempertimbangkan masalah ini sendiri. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungnya 100%. Han Mei Qing mengangguk dan berkata, Oke, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi pada Chang Kun. Saya akan mengirim pesan nanti untuk menanyakan apa yang dia inginkan. Saya kira dia juga takut menimbulkan komplikasi. Jika dia memutuskan untuk tidak datang, maka kami tidak akan memberikannya padanya. Mengirim undangan. He Yuanjiang bertanya, bagaimana jika dia memutuskan untuk datang? Han Mei Qing berpikir sejenak dan tersenyum. Saya pikir kemungkinannya sangat kecil. Saya masih mengenal Chang Kun. Dia sangat takut pada Malan. Ada kemungkinan besar dia tidak ingin Malan mengetahui hal semacam ini. Jika aku membiarkan dia memikirkannya sendiri, maka ada kemungkinan besar dia tidak akan datang. Mengatakan itu, Han Mei Qing berkata, tapi mari kita tinggalkan masalah ini untuk saat ini sampai saya bertanya kepadanya apa maksudnya. Mari kita lanjutkan. Saya tidak berencana mengundang teman-teman lama saya dari Jinling. Kami bertemu mereka di reuni kelas sebelumnya. Mereka semua suka membandingkan terlalu banyak dan terlalu berlebihan. Saya tidak ingin terlalu terlibat dengan mereka. Tapi anggota tim yang sama yang kami tuju ke Korea untuk bertukar pikiran. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik dan memiliki pandangan hidup, kata orang di awal. Kalau kita berdua menikah, kita harus mengundang mereka ke pesta pernikahan, dan kita harus menepati janji, bukan? Ya, He Yuanjiang mengangguk dan berkata, pada dasarnya itulah nadanya. Selain Ye Chen, orang yang akan diundang adalah kolega dan rekan satu tim kita masing-masing dari Bursa Korea. Tanyakan pada Lao Xiao apa maksudnya. Karena itu, He Yuanjiang menambahkan, mari kita terus membicarakan berbagai hal setelah pernikahan. Saya akan memberitahu Anda pendapat saya terlebih dahulu. Jika Anda keberatan, setelah saya kapan saja. Han Mei Qing mengangguk, menatapnya dengan dagu di tangan, dan berkata sambil tersenyum, katakan padaku, aku akan mendengarkan. Mata Han Mei Qing bersinar, dan He Yuanjiang sedikit malu dengan penampilannya. Dia berbalik dan menyesap air es sebelum melanjutkan, yang saya inginkan adalah setelah pernikahan selesai. Kita akan pergi ke Amerika Serikat untuk bulan madu kita dulu. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Han Mei Qing, menunggu jawabannya. Han Mei Qing masih memegang dagunya, menatapnya dengan senyuman di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak punya masalah, lanjutkan. He Yuanjiang mengangguk dan berkata, ayo pergi ke New York sebagai pemberhentian pertama kita. Lagi pula, lebih nyaman pergi ke New York. Saat kita sampai di New York, pertama-tama kita akan bertemu dengan kolega dan teman lama kita yang memulai bisnis kita. Kebetulan saya punya banyak teman lama di Wall Street. Ayo berkunjung. Setelah bertemu kolega dan teman, mampirlah ke Wall Street untuk mengunjungi teman saya. Lalu kita akan menyewa mobil dan pergi ke New Haven. Lagi pula, New Haven dekat dengan New York. Saat kita tiba, kita akan menemui lelaki tua Mudiel, teman sekelas. Akhirnya, tolong temani aku ke Stanford dan temui teman-teman lamaku. Jika kita cepat, kita bisa menyelesaikannya dalam 6 atau 7 hari. Selama sisa liburan,
Kita bisa pergi ke pulau dengan iklim hangat untuk beristirahat dan melepas penat. Han Meiking bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa tidak pergi ke Stanford sebagai pemberhentian pertama, lebih dekat untuk terbang dari Jinling ke pantai barat Amerika Serikat? Bukankah akan lebih menghemat waktu bagi kita untuk pergi ke Stanford dulu, lalu ke New York, lalu ke New Haven untuk perhentian terakhir? He Yuanjiang memandang Han Meiking dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, ketika saya menemani istri saya kembali ke Amerika Serikat, pemberhentian pertama adalah pergi ke tempat tinggal Anda. Saya hanya menganggapnya sebagai menemani Anda kembali ke rumah Anda, rumah orang tua. Han Meiking mengetahui niat He Yuanjiang padanya. Niat ini tidak hanya tercermin dalam aspek besar pernikahan dan cinta, tetapi juga dalam setiap detail kecil dalam kehidupan. Dia tergerak hatinya dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, kamu akan menjadi kepala keluarga, dan pengambilan keputusan akan diserahkan padamu. Aku akan mendengarkanmu. Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi, kamu bilang aku akan pergi ke pulau dengan iklim hangat selama sisa liburan. Apakah kamu punya ide bagus? He Yuanjiang berkata, kali ini kami akan pergi ke Amerika Serikat dulu. Jadi sangat cocok untuk memilih pulau liburan di tengah-tengah Amerika Serikat dan China. Awalnya saya ingin pergi ke Maladewa, tetapi terlalu jauh untuk mencapainya. Terbang dari San Francisco ke Maladewa, ini akan memakan waktu setidaknya 24 jam. Apa pendapat Anda tentang Palau? Letaknya relatif dekat dengan Tiongkok dan secara keseluruhan dapat menghemat banyak waktu. Bagaimana menurut Anda? Han Meiking tersenyum dan berkata, saya sudah mengatakan bahwa Anda adalah kepala keluarga. Karena menurut Anda Palau cocok, maka cepatlah pesan tiket penerbangan. Saya akan memilih beberapa pakaian renang yang bagus besok. Bersambung.